Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang emosi malu pada suku Toraja. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Khairina Yasmin Indrias, Yina Raudatul Janah, Cahyaning Rukmi Hanukarti, Izzah Nur Mayasari, dan Freya Audia Fredlina. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Franken, emosi merupakan hasil interaksi antara faktor subjektif yaitu proses kognitif, faktor lingkungan yaitu hasil belajar, dan faktor biologis yaitu proses hormonal. Dengan kata lain, emosi muncul pada saat manusia berinteraksi dengan lingkungan dan merupakan hasil upaya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Emosi dasar individu itu mencakup emosi positif dan emosi negatif, sehingga Goleman dapat mengemukakan beberapa macam emosi yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, cinta, terkejut, jengkel, dan malu, dan yang lainnya. Menurut Ekman, secara biologis ekspresi emosi setiap budaya itu sama. Namun, seseorang individu yang dibesarkan dalam kebudayaan tertentu akan memperoleh pengalaman dan memaknai suatu emosi yang ia pelajari, misalnya dari proses labeling ekspresi wajah, suara, perilaku, dan ucapan tertentu. Perbedaan atau variasi individu dalam mengekspresikan emosi yang tentu saja dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat. Ketika kemudian individu berbaur dengan masyarakat, maka ekspresi emosi pemahamannya akan muncul menjadi hasil atau outcome sosial. Kearifan lokal yang ada di masyarakat Toraja yakni budaya Longko atau budaya malu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malu memiliki 3 arti. Pertama, merasa sangat tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Kedua, segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat. Ketiga, kurang senang. Bagi suku Toraja, budaya malu atau yang disebut dengan Longko mencakup penekanan yang kuat pada rasa malu dan harga diri, serta toleransi, yang mencerminkan perlunya seseorang untuk bersikap sopan, hormat, dan tidak mempermalukan orang lain, terutama dalam hubungan keluarga besar. Jika satu orang melakukan sesuatu yang memalukan, seluruh keluarga besar akan dipermalukan. Budaya malu dalam perspektif antropologi seringkali dipahami sebagai budaya yang statis, tidak produktif, tertinggal, dan tidak memiliki norma-norma yang absolut. Sistem kekerabatan orang Toraja dikenal dengan nama tongkonan. Berasal dari kata tongkon, berarti duduk atau menyatakan bela sungkawa. Tongkonan berarti tempat duduk, rumah, khususnya rumah para leluhur, tempat keluarga besar bertemu untuk melaksanakan ritus-ritus adat secara bersama-sama. Bagi suku Toraja, tongkonan bukan hanya sekedar rumah keluarga besar atau rumah adat. Tongkonan merupakan tempat memelihara persekutuan kaum kerabat, bahkan dengan para leluhur yang telah lama meninggal. Tongkonan memberikan suatu ikatan pada situs asal yang juga berarti jaringan ikatan dengan tanah, kuburan, dan leluhur, antar suatu tempat dengan tempat lainnya atau antar tongkonan. Sehingga sistem kekeluargaan ini melahirkan perasaan kuat dan mengikat yang disebut sebagai longko. Jika perasaan kuat dan mengikat ini tidak terwujud, akan melahirkan perasaan malu atau kalongkoran. Kalongkoran sebagai bentuk kegagalan dari seseorang untuk melakukan hal yang benar dan semestinya di hadapan seluruh keluarga dan orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan cemoohan dan anggapan rendah dari anggota keluarga yang lainnya. Inilah yang dihindari oleh suku Toraja ataupun keluarga, sehingga perasaan kehormatan dan kekeluargaan harus terjaga dengan baik. Sebagai contoh, pada saat ada anggota keluarga yang berduka cita, rambu solo, atau mengucap syukur rambu tuka, jika ada keluarga yang mempunyai hutang babi kepada kerabatnya karena ada rambu solo atau rambu tuka yang pernah dilakukan, namun tidak mampu melunasi hutang babi tersebut, maka keluarga yang berhutang harus menolong keluarganya untuk membayarkan hutang babi tersebut, agar keluarga tidak menjadi malu. Dari contoh di atas merupakan sekilas gambaran dari praktek hidup suku Toraja berdasarkan pengamatan penelitian Salewa dan Merians pada tahun 2022 untuk tetap berkewajiban menolong dan menghormati anggota keluarga yang lain agar tidak menjadi malu atau malongko. Maka keluarga yang lain akan datang memberikan hewan berupa babi, pemberian tersebut akan dicatat oleh keluarga yang diberikan.
Dalam budaya Longkok, ini mengandung nilai-nilai etika yaitu kehormatan, kesetiaan, tenggang rasa, tanggung jawab, dan berbela rasa. Dari nilai-nilai etika yang ada di dalam budaya Longkok, Toraya akan dibaca sebagai etika sosial. Sehingga kami dapat mengatakan bahwa budaya Longkok Toraja sebagai suatu etika sosial yang mengatur kehidupan orang Toraja. Sebab nilai-nilai yang ada merupakan nilai normatif dan moral serta menjadi sifat dan karakter suku Toraja. Salah satu riset ilmiah yang ditemukan mengenai budaya ini adalah budaya Longkok as a character building of student speech. Penelitian ini dilakukan oleh Hak Patria dan kawan-kawan pada tahun 2022. Membahas tentang penggunaan budaya Longkok dalam meningkatkan pola bicara siswa di SDN 2 Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pembiasaan budaya Longkok kepada penguatan karakter sopan santun berbicara. Siswa memiliki peran yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter sopan santun terhadap peserta didik SDN 2 Tondon. Di SDN 2 Tondon, para guru selalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada siswa. Siswa-siswi di SDN 2 Tondon selalu dididik dan diajarkan tentang budaya malu yang diterapkan di sekolah. Budaya malu yang diterapkan di SDN 2 Tondon meliputi rasa malu, toleransi, menghormati orang tua, sopan santun dalam berbicara, dan rasa gotong royong yang tinggi. Penerapan pembiasaan budaya Longkok menghasilkan pembentukan karakter sopan santun pada peserta didik SDN 2 Tondon. Dalam tradisi masyarakat Toraja, nilai-nilai budaya merupakan etika dalam berperilaku sehari-hari. Bagi masyarakat Toraja, kesopanan merupakan nilai yang sangat tinggi, sehingga mempengaruhi cara berpikir, berperasaan, dan bertindak serta dapat mempengaruhi pola nilai. Budaya Longkok tidak hanya mencakup rasa malu dan harga diri, tapi juga melibatkan toleransi, yaitu tentang kewajiban seseorang untuk bersikap sopan dan hormat agar tidak mempermalukan orang lain. Budaya Longkok mendukung tuntutan sosial masyarakat Toraja yang terletak pada upaya menjaga keharmonisan melalui sikap sosial mereka. Jadi, kesimpulannya adalah salah satu kearifan lokal yang ada di masyarakat Toraja, yakni budaya Longkok atau budaya malu. Sistem kekeluargaan suku Toraja ini melahirkan perasaan kuat dan mengikat yang disebut sebagai Longkok. Menurut orang Toraja, budaya malu atau yang disebut dengan Longkok merupakan penekanan yang kuat pada rasa malu dan harga diri, serta toleransi yang mencerminkan perlunya seseorang untuk bersikap sopan, hormat, dan tidak mempermalukan orang lain. Terutama dalam hubungan keluarga besar, jika satu orang melakukan sesuatu yang memalukan, seluruh keluarga besar akan dipermalukan. Bagi orang Toraja, Longkok sebagai rasa malu dan kehormatanlah yang membuat seseorang disebut sebagai manusia. Sehingga Longkok telah menjadi suatu perasaan yang mendarah daging dalam kehidupan orang Toraja sampai sekarang. Karena perasaan inilah seseorang mampu bertindak dengan baik dan memperlakukan orang lain dengan benar serta menjadi tuntutan bagi dirinya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.